Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan aplikasi web. Nah, di sini kelompok kami mengambil topik apotek. Kelompok kami di sini terdiri dari Angelina Yoga Ika, Madiat Saputra, Marta Sefta Lesmana, Rasyid Hidayatullah, Safira Jafar, dan Zulfa Fatian Yahya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang entitas dan atribut. Yang pertama adalah entitas apoteker. Nah, apoteker di sini punya primary key ID apoteker, dan ada password, ada username. Yang kedua adalah pembeli. Pembeli di sini mempunyai ID pembeli sebagai primary key, ada password pembeli dan username pembeli. Yang ketiga ada transaksi. Transaksi di sini ada ID transaksi sebagai primary key, ID apoteker, ID obat, ID pembeli, dan total harga. Yang keempat adalah ID obat. Yang keempat adalah entitas obat dengan atribut yaitu ID obat sebagai primary key, ada jenis obat, ada nama obat, ada harga, dan ada quantity. Untuk di sini, untuk yang berkenaan dengan harga menggunakan tipe data double, dan yang lain biasa ada char, ada varchar. Nah, untuk yang terakhir ada entitas nota. Entitas nota mempunyai primary key ID nota, ID transaksi, dan total harga. Pada entitas nota, ID nota sebagai primary key. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang IRD. Di sini terdapat entitas apoteker yang atributnya terdiri dari ID apoteker, username, sama password, dapat melayani pembeli. Entitas pembeli di sini memiliki atribut ID pembeli, username, sama password. Dari apoteker sama pembeli akan menghasilkan tabel baru, yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi ini mempunyai atribut ID transaksi, ID apoteker, ID pembeli, ID obat, tanggal transaksi, dan total harga. Relasi dari apoteker ke pembeli ini menggunakan optional one to many. Selanjutnya, apoteker dapat mengolah data dari obat. Di sini entitas atribut dari obat sendiri yaitu ID obat, nama obat, jenis obat, harga, sama quantity. Relasi dari apoteker ke obat itu menggunakan one to many. Selanjutnya yaitu dari pembeli memesan obat. Relasi dari pembeli memesan obat ini yaitu many to many. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah use case diagram. Di dalam use case diagram kami terdapat dua aktor, yaitu apoteker dan juga pembeli. Untuk masuk ke dalam sistem, kedua aktor tersebut harus melakukan register terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan juga password. Setelah itu dapat melakukan login, dan untuk apoteker sendiri, dia dapat mengolah data obat-obatan di dalam sistem, seperti menambahkan data obat, menghapus data obat, mengedit data obat, dan juga menampilkan data obat apa saja yang dimiliki oleh sistem. Dan jika dirasa sudah mengolah datanya, apoteker dapat keluar dari sistem dengan melakukan logout. Sama juga pada aktor pembeli. Jika sudah melakukan register, maka pembeli dapat login ke dalam sistem untuk melihat obat apa saja yang terdapat di dalam sistem dan juga dapat melakukan pesanan. Dan juga dapat mengedit pesanan, menghapus pesanan, dan mengeprint nota jika dirasa sudah cukup untuk mengakses
sistem, maka pembeli dapat keluar dengan cara logout. Saya akan menerangkan bagian kelas diagram untuk apotek. Dimulai dari kelas apoteker. Kelas apoteker ini mempunyai peran login sebagai apotek. Dia mempunyai properties ID apoteker, lalu password serta username. Yang bisa dilakukan oleh apoteker ini nantinya adalah create apoteker, delete apoteker, edit apoteker, view apoteker. Maksudnya di sini adalah create, delete, edit, dan view. Itu adalah mengedit transaksi, bisa membuat transaksi, terus bisa membuat list obat dari sebuah aplikasi apotek itu sendiri. Lanjut ke kelas pembeli. Di kelas pembeli ini terdapat properties ID pembeli, password pembeli, dan username pembeli. Lalu di sini metode terdapat create pembeli. Create pembeli ini adalah membuat transaksi untuk membeli sebuah obat, lalu membuat pesanan. Lalu delete pembeli ini bermaksud untuk menghapus transaksi sebelumnya atau jika tidak jadi dalam transaksi. Nah, edit pembeli ini bermaksud pula untuk mengedit sebuah transaksi itu untuk membeli sebuah obat. Lalu view itu melihat history maupun melihat apa yang ingin dibeli. Lanjut ke kelas obat. Dalam kelas obat itu terdapat properties harga, ID obat, jenis obat, lalu nama obat, serta quantity. Dalam kelas obat ini itu terdapat create obat. Itu tadi yang dapat membuat create tersebut adalah seorang apoteker. Lalu delete obat bisa di delete, lalu edit kuantitinya maupun sudah tersoldkah atau belum. Lalu view bisa melihat obat-obat tersebut. Lalu lanjut ke kelas transaksi. Kelas transaksi ini menyambungkan 3 kelas, yaitu apoteker, pembeli, serta obat. Dalam transaksi ini terdapat kelas terdapat properties tanggal transaksi serta total harga yang dibeli oleh pembeli. Di dalam metode transaksi ini terdapat create transaksi, delete transaksi, edit transaksi, serta view transaksi. Setelah transaksi terjadi, keluarlah sebuah kelas nota. Kelas nota ini terdapat ID nota, ID transaksi, total harga. Yang terprintkan nota itu setelah pembeli menjalankan transaksi. Mungkin sekian bagian kelas diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagian UI dari aplikasi apotek ini. Kami menggunakan sistem yaitu landing page dan dashboard. Jadi user pertama-tama pasti akan dimasukkan ke dalam landing page untuk memberitahukan informasi mengenai apotek ini. Yang pertama, yang paling kiri atas terdapat logo kami. Lalu pada bagian kanan terdapat navigasi yaitu home, about us, dan login. Login ini untuk pegawai atau orang yang akan memanajemen obat. Lalu untuk pembeli, maka dia akan diarahkan ke dalam tombol beli obat ini. Lalu lanjut ke bawah, ini adalah card yang digunakan untuk menampilkan kelebihan dari website kami. Kemudian ada footer, cukup simple, desain dari web kami. Lalu kemudian ini adalah tampilan login untuk orang yang akan memanajemen obat seperti pegawai. Ada username dan password. Tapi sebelum itu dia harus daftar dulu. Setelah semua itu terpenuhi, maka dia akan masuk ke tampilan dashboard.
seperti ini. Ini adalah bagian dashboard yang digunakan oleh pegawai untuk memanajemen obat yang terdapat dalam apotek ini, seperti ada ID, nama, jenis obat, stok, harga, dan lalu dia bisa mengedit dan menghapus data obat yang terdapat di dalam apotek ini. Kemudian juga terdapat fitur search. Selanjutnya adalah tampilan untuk si pembeli. Nah, setelah si pembeli sudah registrasi dan sudah login, maka si pembeli akan dibawa ke halaman ini. Nah, halaman ini itu memungkinkan pembeli untuk membeli obat. Nah, di sini untuk tampilannya bagian atas kita ada navbar, ada home, history, dan logout. Kemudian di sini nanti juga ada fitur search buat pencarian, buat memudahkan pencarian obat. Kemudian di sini ada ikon keranjang, ini nanti membuat masuk ke keranjang belanja. Kemudian di sini ada daftar obat yang ingin dibeli. Nah, ketika pembeli ingin membeli obat, di sini kan ada button gambar keranjang dan ada ikon plus di tengahnya. Nah, pembeli bisa klik ini untuk mendaftarkan belanjaan ke keranjang belanja. Nah, ketika pembeli sudah mengklik button ini, kemudian pembeli akan diarahkan ke keranjang belanjaan. Nah, ini adalah tampilan halaman untuk keranjang belanjaan. Nah, di sini terdapat tampilan yang ingin dibeli. Ketika tadi kan sudah mengklik daftar obatnya, kemudian ini di sini bisa menambahkan jumlah dengan mengeklik button ini. Ketika mau ingin menambahkan jumlah, kita klik plus, kemudian jika ingin mengurangi jumlahnya kita klik min. Dan di sini juga ada total harga, kemudian juga ada action untuk menghapus obat yang nggak jadi dibeli. Kemudian jika sudah sekiranya ini benar, pembeli bisa mengklik pesan dan pembeli sudah memesan obat tersebut. Selanjutnya untuk tampilan pembeli itu ada halaman untuk riwayat. Ketika mau pindah ke halaman riwayat, pembeli bisa ngeklik button di sini dan kemudian masuk ke halaman riwayat. Di halaman riwayat terdapat daftar pesanan yang sudah dipesan berdasarkan tanggal. Kemudian di sini ada fitur search dan delete. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok 2. Apabila ada salah kata dalam penjelasan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.